Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan. Pada sesi kali ini kita berbicara tentang akuntansi persediaan bab 6 ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terus yang kedua, biasakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini kita berbicara tentang karakteristik persediaan. Pengklasifikasi persediaan itu tergantung pada apakah perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Nah, dalam perusahaan dagang hanya mengenal satu jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagang. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur atau pabrikan mengenal 3 persediaan, yaitu persediaan bahan baku atau raw material, persediaan barang dalam proses atau work in process, persediaan barang siap jual, barang jadi siap jual, atau produk akhir atau dikenal juga dengan istilah finishing good. Oke, kepemilikan persediaan. Hak kepemilikan persediaan dapat ditentukan di awal transaksi jual beli. Jika persyaratan penjualan franko gudang penjual, maka begitu barang keluar dari gudang penjual, barang tersebut sudah bukan lagi milik penjual, tetapi telah menjadi milik dan tanggung jawab penuh si pembeli. Yang kedua, jika pernyataan penjualan franko gudang pembelian, kepemilikan barang baru akan beralih dari penjual ke pembeli setelah barang tersebut benar-benar diterima sampai di gudang pembeli. Ini biasa dikenal dengan FOB shipping point dan FOB destination. Oke, kepemilikan barang persediaan. Jika barang dagang diperoleh atas dasar konsinyasi. Konsinyasi itu nitip barang kemudian dijual. A. Kepemilikan barang tetap berada di pihak pengirim, yaitu yang menitipkan. Yang B-nya, karena bukan hak atau milik dari pemilik yang dititip, maka barang konsinyasi tidak masuk sebagai persediaan pihak yang dititip. Yang C, bagi pihak penitip, barang konsinyasi masih tetap akan diperhitungkan sebagai bagian dari persediaan sampai barang konsinyasi tersebut nyata-nyata terjual ke konsumen. Nah, bagaimana pencatatan persediaan? Perusahaan dagang secara sistematis akan menyelenggarakan catatan persediaan untuk menentukan 1. Berapa besar persediaan barang dagang yang tersedia untuk dijual. Yang kedua, berapa besar persediaan barang dagang yang laku dijual. Jadi ini tetap dilakukan pencatatan ya, baik yang sudah laku ataupun masih berada di tokonya kita atau di tempatnya kita. Yang selanjutnya, terdapat 2 metode atau sistem pencatatan persediaan. Metode atau sistem pencatatan perpetual, yang B-nya metode atau sistem pencatatan periodik atau fisik. Nah, mari kita lihat. Nah, metode atau sistem pencatatan persediaan, metode perpetual. Jadi metode perpetual ini persediaan dicatat dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Jadi ini barang begitu dibeli dicatat, begitu dijual juga ya dicatat. Harga pokok barang dagang yang dijual ditentukan setiap kali penjualan terjadi. Oke, ini saya kira jelas. Cocok untuk perusahaan yang memiliki frekuensi transaksi yang tidak terlalu tinggi, tetapi nilai transaksinya besar. Oke, ini biasanya kalau nomor yang kedua, yang ketiga ini dikondisikan biasanya dengan harga jual atau harga pasar. Yang selanjutnya, metode periodik. Persediaan dicatat dan dihitung hanya pada awal dan akhir periode akuntansi saja, bisa setiap bulan juga atau tahun, untuk menentukan harga pokok penjualannya. Paling banyak dipakai oleh perusahaan yang frekuensi transaksinya tinggi. Jadi ini kalau untuk perusahaan-perusahaan yang transaksinya tinggi, dia menggunakan metode periodik. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi tapi jumlahnya besar, maka dia menggunakan metode perpetual.
Tapi ini kembali ke pemilik perusahaan ya. Oke, selanjutnya penilaian persediaan. Dalam akuntansi ada 3 metode penilaian persediaan akhir. Metode FIFO, freeze in, freeze out. Ini masuk pertama, keluar pertama. Metode LIFO, last in, freeze out. Masuk terakhir, keluar pertama. Yang ketiga, metode biaya rata-rata atau average cost method. Mari kita lihat penjelasannya. Dengan metode FIFO, harga pokok barang yang pertama kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang terakhir kali dibeli. Itu untuk metode FIFO. Untuk metode LIFO, harga pokok barang yang terakhir kali dibeli adalah yang akan diakui pertama kali sebagai harga pokok penjualan. Yang akan menjadi nilai persediaan akhir adalah harga pokok dari unit atau barang yang pertama kali dibeli. Oke, sedangkan penilaian persediaan dengan metode biaya rata-rata, yaitu harga pokok penjualan per unit dihitung berdasarkan rata-rata harga perolehan per unit dari barang yang tersedia untuk dijual. Oke, kita lanjut. Jika harga pokok barang yang dibeli adalah tetap sama atau stabil, maka dapat dipastikan bahwa ketiga metode pilihan tersebut masing-masing akan menghasilkan besarnya nilai persediaan akhir yang sama, sehingga pengeluaran terhadap besarnya harga pokok penjualan, laba kotor, serta laba bersih juga akan sama. Jika harga pokok dari barang yang dibeli fluktuasi berubah, maka masing-masing dari ketiga metode penilaian tersebut umumnya akan menghasilkan besarnya nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor serta laba bersih yang berbeda. Jadi ini tergantung dari harga pokoknya. Oke. Saat terjadi peningkatan harga barang atau inflasi, jika menggunakan metode FIFO menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling besar. Selanjutnya harga pokok penjualan yang paling kecil, laba kotor serta laba bersih yang paling besar. Jika menggunakan LIFO menghasilkan nilai persediaan akhir yang paling kecil, harga pokok penjualan yang paling besar, laba kotor serta laba bersih yang paling kecil. Jika menggunakan biaya rata-rata menghasilkan nilai persediaan akhir harga pokok penjualan, laba kotor serta laba bersih yang berada di antara hasil metode FIFO dan LIFO. Ini dia berada di tengah-tengah ini. Mari kita lihat contoh perhitungan penilaian persediaan dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average dalam sistem pencatatan perpektual. Contoh perhitungan penilaian persediaan dalam sistem pencatatan perpektual. Tanggal 1 Maret persediaan awal dengan jumlah 120 unit. Harga pokok per unit yaitu sebesar 200.000. 5 Maret penjualan sebesar 84 unit. 12 Maret pembelian sebanyak 96 unit dengan harga 210.000. 19 Maret penjualan sebanyak 48 unit. 23 Maret penjualan sebanyak 24 unit. 27 Maret pembelian sebanyak 60 unit dengan harga perolehan per unit sebanyak Rp220.000. 31 Maret pembelian sebesar 60 unit dengan harga perolehan sebanyak Rp220.000. Hitung besar nilai persediaan akhir, harga pokok penjualan dan laba kotor, dan asumsi harga jual per unit Rp300.000. Pembelian dan penjualan dilakukan secara kredit.
kredit itu yang ngutang itu. Yang biasa kredit itu pasti tahu itu. Oke, jika metode penilaian adalah FIFO. Nah, ini tidak muncul ya PowerPoint-nya, nilainya. Nah, ini saya kasih kecil dulu. Nah, jika metode penilaiannya adalah FIFO, nah ini seperti ini. Jadi di sini saldo persediaannya 1 Maret 120 dengan harga pokoknya 200.000, totalnya 24 juta. Sedangkan 5 Maret harga pokok penjualan tadi itu saldo persediaan ya. Kalau ini untuk harga penjualan jumlahnya sebesar 84 unit dengan nilai 200.000, maka totalnya 16,8 juta rupiah. Sedangkan saldo akhirnya 36 unit dengan nilai persediaan 200, totalnya 7,2 juta. Nah, ini saya kira bisa dilihat ya, bisa dicermati di setiap poinnya. Ini nanti kita transaksinya dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Oke, ini adalah mode penilaian dengan menggunakan metode FIFO. Oke. Kita lanjut yang tadi tiba-tiba tidak ada slide-nya untuk penjelasan metode FIFO. Nah, ini metode FIFO masih perhitungan yang tadi. Besarnya persediaan akhir disajikan dalam neraca per 31 Maret yaitu 61 unit dikali dengan 210.000 sama dengan 12.600. Kemudian selanjutnya 120 unit dikali dengan 220.000 sama dengan 26.400.000 rupiah. Jadi totalnya di sini sebanyak sebanyak 180.000. Ini sebanyak 180.000, maka nilainya itu juga ditotal menjadi 39.600. Sedangkan besarnya harga pokok penjualan dan laba kotor yang akan disajikan dalam laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Maret yaitu penjualan sebesar 46.800.000, sedangkan harga pokok penjualan 31.560.000. Ini harga pokok penjualan ini menjadi pengurang untuk menentukan laba kotor. Jadi laba kotornya di sini sebesar 15.240.000 rupiah. Oke, ini sepertinya metode LIFO-nya juga sama. Ini tidak muncul ya. Ini metode LIFO-nya bisa dilihat metode LIFO-nya transaksinya pun juga sama, tanggal 1 Maret sampai 31 Maret. Ini kita menggunakan metode LIFO tadi. Untuk yang pertama metode FIFO, ini modelnya seperti ini. Kalau untuk metode FIFO bisa dicermati, sedangkan untuk metode LIFO modelnya seperti ini ya. Oke, kita masuk ke perhitungan penilaian. Jika metode penilaiannya adalah LIFO, ini dari kasus yang sama ya, yang membedakan ini hanyalah mode perhitungannya saja. Oke.
Oke, ini jika metode penilaiannya adalah LIFO, jadi besarnya persediaan akhir yang disajikan dalam neraca per 31 Maret yaitu 36 unit kali 200.000, totalnya 7.200.000. 24 unit kali 210.000, totalnya 5.400.000 ini ya. Ini ada yang salah ini di sini. Selanjutnya 120 unit kali 220, totalnya 26.400.000. Jadi total unitnya yaitu sebanyak 180 unit. Sedangkan nilainya sebesar Rp38.640.000. Oke, sedangkan besarnya penjualan, harga pokok penjualan dan laba kotor yang akan disajikan dalam laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir 31 Maret yaitu penjualan sebesar 48.800.000 dan harga pokok penjualan 31.920.000. Jadi laba kotornya yaitu sebesar 14.880.000. Mari kita lihat laba kotornya. Nah, ini kalau untuk menggunakan metode FIFO maka laba kotornya sebesar 15.240. Sedangkan untuk menggunakan, kalau kita menggunakan metode FIFO 15 juta ya. Kalau untuk menggunakan metode LIFO 14 juta. Nah, ini lumayan jauh juga selisihnya. Nah, ini metode rata-rata juga tidak kelihatan ini. Kita rubah lagi. Nah, ini konsep metode rata-rata dicermati. Transaksinya juga sama, kasusnya juga sama, hanya mode tabelnya dan perhitungannya yang berbeda. Oke, kita lihat penilaian, metode penilaian dengan biaya rata-rata. Jadi kalau biaya rata-rata besarnya persediaan akhir yang akan disajikan dalam neraca per 31 Maret yaitu 180 unit dikali dengan 215.756 rupiah sama dengan 38.836.000 rupiah. Sedangkan besarnya penjualan harga pokok penjualan laba kotor yang akan disajikan dalam laporan laba rugi untuk penjualan yang berakhir 31 Maret adalah di sini penjualannya 48.800.000, sedangkan harga pokok penjualannya 31.724. Nah, ini dibulatkan ya. Nah, maka laba kotornya di sini 15.076.000. Nah, ini pembulatan. Dia berada di tengah-tengah seperti teori tadi bahwa bisa kita lihat di sini. Kalau untuk metode FIFO dia 15.240. Sedangkan untuk metode LIFO dia 14.880. Dan untuk metode rata-rata dia 15.076.000 rupiah. Nah, ini dia berada di tengah-tengah dia. Nah, contoh perhitungan pilihan persediaan dengan metode FIFO LIFO average cost dalam sistem pencatatan periodik. Kalau yang tadi sistem pencatatan perpektual ya. Oke, kita lihat penilaian persediaan dalam sistem pencatatan periodik. 1 Januari persediaan awal dengan kuantitas 200, harga pokok per unitnya 90.000, total harga penjualan 18 juta rupiah. Nah, ini bisa dilihat semuanya dari tanggal 1 Januari sampai 26 Desember. Persediaan untuk dijual totalnya adalah 1.000 unit, sedangkan total harga perolehan yaitu 104 juta. Berdasarkan perhitungan fisik yang dilakukan tanggal 31 Desember menentukan bahwa besarnya barang dagang yang belum terjual adalah 300 unit. Hitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Oke, kita lihat bagaimana mode perhitungannya. Nah, ini jika menggunakan penilaian jika metode penilaiannya adalah FIFO, karena dijual pertama adalah barang yang masuk, barang yang sudah masuk ada lebih
dulu atau yang pertama kali dibeli, maka menjadi persediaan akhir adalah barang yang dibeli belakangan. Besarnya persediaan akhir sebesar 30 unit yang terdiri dari 100 unit dikali dengan 120.000, totalnya 12.000. Yang kedua, 200 unit dikali dengan 110.000, totalnya 200, totalnya sama dengan 22 juta. 300 unit untuk total pembelian, sedangkan nilainya sebesar 34. Ini untuk Vivo. Nah, ini karena barang tersebut untuk dijual adalah 1000 unit, di mana 300 unitnya masih tersedia di gudang, maka artinya banyaknya unit barang yang terjual adalah 700 unit. Besarnya harga pokok penjualan untuk 700 unit adalah, nah ini seperti di slide, 200 unit dikali dengan 90.000, totalnya 18 juta. 300 unit dikali dengan 100.000, totalnya 30 juta. 200 unit dikali dengan 110, totalnya 22 juta. Maka total unitnya itu sebanyak 700 unit dengan nilai sebesar 70 juta. Besar harga pokok penjualan di atas dapat juga dihitung dengan cara biasa. Jadi ada dua konsep perhitungan itu. Harga pokok barang tersebut untuk dijual dikurangi dengan harga pokok persediaan akhir. Jadi harga pokoknya tadi di perhitungannya yang ini 104 juta ya, dikurangi dengan 34 juta yang ini. Nah, nilainya sama, yaitu 70 juta. Oke. Tadi Vivo, sekarang Livo. Karena yang dijual pertama adalah barang yang dibeli belakangan terakhir kali, maka yang menjadi persediaan akhir adalah barang yang dibeli pertama kali atau lebih dulu. Besarnya persediaan akhir sebanyak 300 unit yang terdiri dari 200 unit dikali dengan 90.000, yaitu sebesar 18 juta. 100 unit dikali dengan 100.000, yaitu 10 juta. Maka totalnya di sini, total unitnya yaitu 300 unit, dan total totalnya yaitu sebesar 28 juta total. Oke. Nah, ini sama juga, ini kayak tadi mode perhitungannya. Cuma yang membedakan di sini, kita lihat nilainya berapa menggunakan metode Vivo dan menggunakan metode Livo. Nah, menggunakan metode Vivo nilainya 70 juta. Menggunakan metode Livo nilainya 76 juta. Ada selisih 6 juta. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, sedangkan menggunakan metode biaya rata-rata, metode biaya rata-rata dalam sistem periodik dinamakan metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam menggunakan data ilustrasi yang sama, maka besarnya harga pokok rata-rata tertimbang dari 1000 unit yang tersedia untuk dijual yaitu sebagai berikut, yaitu 104 juta dibagi dengan 1000 unit, totalnya yaitu 104.000 per unit. Jadi besarnya harga pokok penjualan untuk 700 unit adalah, nah ini bisa dilihat, 104.000 unit dikali dengan 700 unit, totalnya 72 unit. Totalnya 72.800.
72.800.000, sedangkan nilai persediaan akhirnya adalah 104.000 unit dikali dengan 300 unit, jadi totalnya adalah 31.200.000 rupiah. Jadi ini adalah perbedaan ketika kita menggunakan metode-metode yang ada, baik metode FIFO, LIFO ataupun average. Cuma yang membedakan di sini adalah pada barang yang dijual dan pada penentuan harga pokok penjualannya. Apakah bisa semua barang menggunakan metode ini? Jawabannya kembali ke kebijakan perusahaan. Oke, penilaian persediaan selain harga perolehan. Penilaian persediaan selain harga perolehan, terkadang nilai persediaan yang lama menjadi turun sebagai akibat dari perubahan teknologi dan mode yang berkembang dengan sangat pesat. Ini kaitannya dengan teknologi ya. Banyak hari ini barang-barang itu kalau masih bagus, masih baru, masih tren, oke, harganya memang mahal. Tapi begitu ada barang yang lain yang mendekati itu harganya langsung turun. Biasanya ini berkaitan dengan elektronik. Ketika harga pokok untuk membeli barang yang sama pada saat itu atau harga pasar lebih kecil dibandingkan dengan harga perolehan atau cost pada saat pertama kali dibeli, maka metode harga yang terendah antara harga pokok dengan harga pasar, lower of cost or market method, digunakan untuk menjadi nilai persediaan. Nah, di sini kadang kita membeli barang itu ketika kita melakukan penjualan tidak lagi berdasarkan harga yang tertera di nota, tetapi berdasarkan harga jual atau harga pasarnya. Pasti nilainya sudah turun atau sudah rendah. Nah, ini adalah metode LCM, ilustrasi. Ini nanti menjadi tugas, bukan tugas ya. Ini ada kategori A dengan kategori B. Kita lihat produk X dan produk Y. Harga perolehan produk X itu 60 juta. Harga produk Y yaitu 450 juta. Harga pasarnya 55 juta untuk produk X dan produk Y 52 juta. Nah, kenapa bisa harga perolehannya 60 juta sementara harga pasarnya 50 juta? Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini untuk produk-produk seperti produk-produk yang mengalami perkembangan yang sangat cepat. Itu biasanya berbicara harga itu tidak stabil, tidak konstan, karena banyak faktor yang menentukan, terutama dari produk itu sendiri. Jadi produk ini tergantung dari permintaan konsumen dan tergantung dari produk-produk yang akan diproduksi sesudahnya. Seperti umpamanya HP, hari ini baru kita beli HP yang satu dengan harga umpamanya 3 atau sampai 5 juta, besoknya muncul lagi HP yang baru, atau beberapa bulan kemudian muncul lagi HP yang baru. Yang terjadi kemudian adalah HP lama itu, HP yang pertama tadi kita beli itu harganya sudah jatuh. Kita kalau sebagai pengusaha dengan keadaan seperti itu, kita sebagai pemilik perusahaan dengan keadaan seperti itu, mau tidak mau dengan metode atau dengan konsep LCM ini, kita harus pintar-pintar melihat peluang pasar. Karena kenapa? Karena semakin lama kita memegang atau menyimpan produknya kita, terutama produk yang untuk dijual atau persediaan, itu nilainya akan turun, bukan makin naik, tapi malah nilainya akan turun. Ada juga yang disebut dengan metode just in time. Nah, perusahaan juga hari ini banyak yang menggunakan metode just in time, di mana perusahaan itu memproduksi barang itu hanya di waktu itu saja. Dan kenapa hanya memproduksi seperti itu? Karena biasanya sudah ada pelanggan yang memesan produknya, sehingga kondisi-kondisi seperti ini
tidak terjadi. Tapi itu kembali lagi ke kebijakan perusahaan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan ini harus menggunakan ini, perusahaan ini harus menggunakan metode ini. Tidak, itu kembali ke kebijakan perusahaan, tergantung bagaimana perusahaan mengambil kebijakan. Oke, terima kasih. Untuk materi akuntansi persediaan, saya kira untuk sementara seperti ini saja dulu, atau sampai di sini saja dulu. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan, silakan komentar di kolom komentar yang tersedia di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sukses selalu untuk semua.